Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Kita bertemu kembali dalam hadirat-Nya Tuhan. Saya percaya di waktu hari-hari ini kita merasakan mungkin kekhawatiran, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berserah penuh sama Tuhan dan kita tetap mengandalkan Tuhan, kita beriman, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mulai dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, hari yang sangat luar biasa bagi kami Bapa. Untuk kami bisa bertemu Tuhan, kami bisa menikmati Bapa, kami bisa menyembah-Mu Tuhan, kami bisa mengagungkan Engkau. Ini semua karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Selama sepekan Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Selama sepekan Tuhan, Engkau sudah melindungi kami Bapa. Banyak hal ya Tuhan Yesus yang belum kami utarakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada pagi hari ini Bapa, kami mau bersama-sama menyembah-Mu, kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sanjung tinggi, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Bapa, mulai awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Engkau bertata penuh atas ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau ada roh-roh jahat, roh iblis yang hendak mengganggu kami bersatu hati, kami menengkingnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hanya nama-Mu, kuasa-Mu yang mengalir penuh atas ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mulai ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di atas segala bumi, di atas segala apa yang kita terima pada pagi hari ini. Kita akan berikan terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita bersuka cita buat Tuhan. Kita bersama-sama menyembah nama Tuhan kita yang maha tinggi. Kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Amin Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa kami bersorak. bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. dengan penuh semangat kita katakan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
Bersama-sama kita katakan, oh, oh, oh. Angkat tangan kita di atas kepala kita. Engkaulah Raja Tuhan. Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita katakan bersama-sama. Lebih tinggi lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, sekali lagi Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia. Menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata buat kita, Tuhan selalu menyertai kita. Maka kuat roh dan tubuh jiwa roh kita, tangan Tuhan selalu kami nantikan. Di setiap langkah kita mau percaya Tuhan selalu turut bekerja akan segala apa yang akan kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau katakan bersama-sama, dengan sayap-Mu Tuhan, kami bersama-sama denganmu, kami mau terbang tinggi Tuhan. Haleluya Bapa. Inilah pujian kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu. Haleluya. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersama-sama katakan pujian ini dari awal. Haleluya Bapa, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah, ku percaya, dengan sayap-Mu ku
kekuatan dan perlindungan. Amin Tuhan, amin Tuhan, pertolonganku Yesus. Di tempat Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Amin Tuhan, Engkau yang selalu kami nantikan Tuhan, Engkau yang selalu kami sembah. Bersama Bapak Ibu, katakan jemaat Tuhan, mari yang ada di rumah, dengan sehati kita berkata, Tuhan, Engkau menyertai kami Bapa. Di tengah badai hidup ini Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Bapa. Haleluya. di tempat Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Namun ku akan terbang tinggi pada hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur Bapa, bahwa kami telah beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah badai, di mana ruang gerak kami semakin sempit dan semakin terbatas. Tuhan, kami melihat sekeliling kami, di mana-mana pintu tertutup, tetapi kami melihat ke atas kepada Tuhan. Satu-satunya pintu yang terbuka lebar, dan kepadamu Tuhan mata kami memandang. Kepadamu Tuhan kami berharap untuk kami bisa melewati badai ini dengan kemenangan. Kami percaya masa depan kami di tangan Tuhan, dan masa depan itu sungguh ada. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, mari Engkau berbicara kepada sidang jemaat Tuhan. Isi hati Tuhan, Kau curahkan pada setiap kami, sehingga kami diberkati, kami dibangun, kami digugah kembali, kami digairahkan kembali, kami diberikan semangat kembali, dihiburkan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Saudara, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah tema. Temanya sederhana sekali ya, supaya gampang diingat. Temanya khotbah saya pada pagi hari ini adalah pagi-pagi ya, gampang diingat Saudara. Pagi-pagi ya. Kenapa pagi-pagi ya? Kalau saya nanti temanya siang-siang semuanya kerinan ya, bangunnya siang semua. Saudara, hari-hari ini sepanjang hari aktivitas kita, mulai dari pagi sampai jauh malam sebelum kita tidur, saudara, kita dibanjiri dengan berita-berita yang membuat kita tuh takut dan panik, saudara. Kita
dibanjiri dengan berita COVID-19 itu, saudara, mulai dari hal-hal yang serius sampai joke-joke, sampai hal-hal yang sifatnya hoax, semua itu, saudara, kita konsumsi mulai dari pagi sampai malam, saudara. Kalau kita tidak memiliki cara pandang yang benar mengenai berita-berita yang masuk itu, kalau kita salah mengelola berita-berita yang masuk itu, saudara, maka berita itu tidak bisa membangun kita atau membuat kita itu mendapatkan sebuah informasi, tetapi saudaraku, berita itu akan merusak jiwa kita sehingga ujung-ujungnya kita akan menjadi panik dan kita akan menjadi takut. Oleh karena itu kita harus memiliki cara pandang yang benar ketika berita-berita itu masuk, baik melalui HP kita, baik melalui cerita-cerita dari teman sekitar kita, saudaraku, baik itu melalui koran-koran. Setiap berita itu harus kita kelola secara benar. Bagaimana mengelola secara yang benar, saudaraku? Yang pertama, kita harus mengelola berita-berita itu sebagai informasi. Sebagai informasi yang logis, saudara. Ya. Kalau saudara sebagai pengusaha atau sebagai sales, biarlah itu menjadi sebuah informasi untuk membaca pasar. Berpikir bagaimana usaha ini bisa tetap maju supaya perusahaan bisa tetap eksis. Bagaimana dengan informasi-informasi yang kita kelola itu semuanya menjadi sebuah pemikiran, saudara. Bagaimana kita bisa ada solusinya kalau saudara seorang sales. Ya. Bagaimana bisa tetap eksis di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Demikian juga mungkin saudara adalah salah satu daripada karyawan yang dirumahkan. Berita-berita itu jangan membuat itu menjadi sebuah kepanikan, tetapi berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, solusi, jalan keluar. Bagaimana di tengah-tengah gejolak yang seperti ini ada jalan keluarnya. Kalau saudara ada seorang hamba Tuhan, maka berita-berita ini saudara, harus kita kelola juga dengan pikiran yang sehat dan minta kepada Tuhan hikmat. Bagaimana di sela-sela kondisi yang seperti itu kita masih bisa melayani dan jadi berkat. Di mana saudaraku ruang-ruang kita masih bisa bergerak, saudara, untuk melayani Tuhan. Lalu jangan mengelola berita itu untuk sebagai konsumsi jiwa. Kalau itu sebagai konsumsi jiwa, saudara, maka yang akan terjadi adalah sebuah ketakutan. Kita akan fokus kepada diri sendiri. Wah, bagaimana dengan berita ini? Semakin hebat, soro merahnya semakin banyak, ruang gerak semakin sempit. Saudaraku, kepanikan diberi makan dengan ketakutan, ketakutan diberi makan lagi dengan kekhawatiran, terus menerus seperti itu, saudaraku. Akhirnya apa? Iman kita digerogoti. Dan setiap hari kita berjalan di dalam ketakutan. Dan kalau saudara kita berjalan tidak dengan iman, maka apa yang terjadi? Kita akan kehilangan berkat besar setiap hari. Saudara, dunia berubah, bisa berubah. Apapun yang terjadi saat ini bisa mengubah keadaan. Corona mengubah keadaan menjadi sedemikian. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi anak-anak perjanjiannya. Kalau kita termasuk di dalam anak-anak perjanjiannya. Oleh karena itu saudara, jangan dibiarkan berita itu menggerogoti jiwa kita, merusak iman kita. Sehingga setiap hari kita berjalan di dalam ketakutan, saudara. Berjalan tidak dengan iman. Kalau kita berjalan tidak dengan iman, berarti kita berjalan sendiri. Tidak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan apa yang terjadi? Kita akan kehilangan berkat besar hari itu, saudara. Nah, bagaimana cara kita menenangkan hati kita? Ya, sehingga kita bisa memenangkan hari ini. Saudara, sekali lagi bagaimana cara kita menenangkan hati kita sehingga kita bisa memenangkan hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan mempelajari firman Tuhan, saudara, untuk kita bisa menenangkan hati kita setiap hari, meneduhkan hati kita setiap hari, dan kita bisa memenangkan hari ini. Saudara, yang pertama ini ada sesuatu ya, yang sifatnya simple sekali, sederhana sekali. Yang pertama adalah diawali dengan habit tidur yang benar.
Diawali dengan habit tidur yang benar. Membiasakan diri tidur yang benar. Apa hubungannya tidur yang benar dengan iman? Apa hubungannya? Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara akan mendapatkan sebuah pemahaman dan pengertian. Saudara, makanya judulnya pagi-pagi saya berikan judul seperti itu. Itu semuanya, saudara, terkoneksi. Mari kita buka Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara, ya, dari pagi-pagi sudah memikirkan, ya, bangun pagi memikirkan tentang pekerjaan, memikirkan bagaimana usaha hari ini, memikirkan planning hari ini. Dari pagi-pagi sudah yang dipikirkan adalah pekerjaan, yang dipikirkan bagaimana, ya, cara memanage usaha, bagaimana supaya bisa mendapatkan, ya, keuntungan-keuntungan. Pagi-pagi, saudara, pikiran sudah diisi dengan hal yang seperti itu. Kemudian tidak cukup mulai dari pagi sampai siang hari, tidak cukup sampai duduk, ya, sampai jauh malam, duduk di kafe, ya. Itu pun bukan untuk menikmati satu hiburan, tetapi saudaraku, dengan kolega-kolega kerjanya, ya, bangun pagi-pagi sampai jauh malam, saudara. Yang dipikirkan cuman apa, saudara? Dalam bahasa sederhananya yang dipikirkan adalah roti, ya. Ya, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, itu yang dipikirkan, roti, saudara. Atau apa, ya? Kalau dikembangkan, yaitu mengenai keuntungan, mengenai, saudaraku, ya, usaha. Itu yang dipikirkan, saudara. Bukan saya katakan itu tidak bisa, bisa. Tetapi kalau itu kita lakukan tiap hari, berkat yang saudara terima itu, saudara, ya, tidak jadi berkat. Berkat yang tidak jadi berkat artinya apa, saudara? Dikatakan orang kalau tidak bekerja janganlah makan. Jadi kalau bekerja itu pasti makan. Kalau bekerja pasti ada berkatnya. Tetapi berkat, saudaraku, yang bisa meniadakan, ya, berkat yang tidak seutuhnya, karena berkat yang kita terima itu akan lolos, akan bocor, saudaraku. Bocor dan lolosnya di mana? Yaitu mungkin merusak hubungan suami istri karena jarang ketemu, merusak hubungan keluarga rumah tangga karena jarang ketemu dengan anak, merusak kesehatan kita. Itulah, saudaraku, berkat yang tidak dikelola dengan benar, saudaraku, akan merusak berkat-berkat yang lain, karena berkat bukan hanya keuangan saja. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita kembali kepada firman ini. Dikatakan di Mazmur 127 ayat yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, sebab Ia, yaitu Allah, memberikannya, yaitu memberikan berkat itu kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidak kepada semua orang, tetapi kepada yang dicintainya. Saudaraku, kita ini adalah anak-anak perjanjian yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat itu, saudaraku, pada awalnya hidup. Ada awal, sebelum kegiatan langkah awal dimulai, berkat itu sudah disiapkan, yaitu pada waktu kita tidur. Pada waktu kita tidur, Tuhan sudah memberikan berkat seutuhnya. Di situ ada berkat kesehatan, ada berkat kekuatan, di situ ada berkat-berkat untuk usaha pekerjaan, materi, di situ ada berkat damai sejahtera, di situ ada berkat keluarga rumah tangga, ada berkat apa saja komplit, saudaraku. Dan ketika kita bangun dan kita mulai menjalani hari itu, kita ini mengelola, saudaraku, berkat-berkat itu. Apa yang menjadi kewajiban kita harus kita jalankan. Sebagai hamba Tuhan kita harus jalankan. Maka berkat yang sudah disiapkan Tuhan pada waktu kita tidur itu akan cair, saudaraku. Berupa apa? Seperti cek yang cair itu. Berupa, saudaraku, kekuatan, damai sejahtera, berkat-berkat rohani, hikmat Allah. Berkat-berkat apa saja, termasuk materi, keuangan, saudaraku.
Berkat-berkat apa saja saudara diperlukan yang dibutuhkan itu cair. Kalau engkau seorang pengusaha, engkau juga diberkati. Kalau engkau seorang profesional, engkau juga diberkati di situ, saudara. Nah, semua itu disiapkan Tuhan pada waktu kita tidur. Tuhan sudah menyediakannya. Dan ketika kita bangun, kita melakukan bagian kita sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan panggilan kita sebagai apa? Sebagai seorang dokter, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang profesional, sebagai seorang apapun juga, saudaraku, yang sudah ditentukan di dalam hidup kita. Berkat-berkat itu kita terima. Dan berkat itu kita terima seutuhnya atau hanya sebagian saja. 5%, 10%, 50%, 90%, 100% tergantung daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, hari-hari demi hari kita berkenan kepada Tuhan. Setiap hari, saudaraku, kita terima berkat itu maksimal. Amin, saudara. Tetapi kalau hubungan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari-hari itu kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, saudaraku. Melakukan satu dosa, saudara. Maka berkat-berkat itu pun ada yang hilang. Sehingga tidak bisa kita terima seutuhnya, saudara. Nah, saudara, kesimpulannya apa hubungannya itu, saudara? Ya, dengan kebiasaan tidur. Tadi yang saya katakan diawali dengan apa? Bagaimana cara kita menenangkan hati kita hingga kita bisa memenangkan hari itu. Saudaraku, diawali dengan habit tidur yang benar. Hubungannya apa, saudara? Saudara, kalau kita tahu sebelum langkah awal kita memulai sebuah hari, kita tidur dan Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur, berarti habit kita tidur, kebiasaan kita tidur harus benar. Amin. Harus benar. Kalau kita tahu bahwa nanti saat kita tidur kita diberkati Tuhan, sebelum tidur itu kita harus membangun hubungan Tuhan dengan benar. Amin. Itu yang perlu kita lakukan, membangun sebuah habit yang benar. Jangan tidur, saudaraku, jangan kelelahan langsung tidur tersungkur, saudara. Jangan habis gegeran ya dengan istri, gegeran dengan suami, pertengkaran dengan anak, mantu, cucu, pertengkaran dengan apapun juga tidak dibereskan, langsung tidur, tidak mengampuni, tidak mendoakan, saudara. Padahal kita tahu pada waktu kita tidur kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, ada kontra berkat. Ada kontra berkat ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, saudara. Hubungan dengan orang-orang sekitar kita tidak beres. Itu ada kontra berkat. Sehingga pada waktu tidur Tuhan memberkati kita, saudara. Ada kontra berkat, saudara. Berkat-berkat yang tidak bisa kita terima seutuhnya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu membangun sebuah habit yang benar, saudaraku, sebelum kita tidur. Jangan chattingan terus, chattingan lali doa. Chattingan lali baca Alkitab. Tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tiba-tiba ketiduran, saudara. Saudara, padahal pada waktu tidur itu waktunya Tuhan bekerja untuk memberkati kita. Jangan saudara kita main game terus sampai dini hari, saudara. Sampai dini hari pada waktu harusnya kita tidur dan diberkati itu luput, saudara. Karena pada waktu kita mau diberkati, saudara. Kita lagi main game. Kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Pada waktu kita mau bangun dan mulai mengawali dengan sebuah pekerjaan atau usaha, malah kita tidur. Karena apa? Karena tidurnya baru jam 4 pagi, jam 8, jam 9 waktunya kita melangkah kerja, jam 8, 9 waktunya kita berdoa, jam 5, jam 6 waktunya kita berdoa, saudara, kita malah tidur. Saudara, kita kehilangan berkat besar, saudara. Begadang sepanjang malam, saudara. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur, kita harus mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat itu. Amin. Saudara, kalau ada seorang menjanjikan, aku nanti ke rumahmu, aku mau memberkati kamu, aku mau memberikan hadiah kepadamu. Kita akan siap-siap
Jam berapa? Jam 8 nanti kita akan siap-siap, saudara. Kita pakai baju yang pantas, bila perlu yang terbaik. Kita siapkan kue-kue untuk tamu kita yang datang. Kita siapkan segala sesuatu yang terbaik. Rumah kita bersihkan, saudara, supaya ketika tamu itu datang membawa berkat, saudara, kita ini merasa ya tidak malu menerima tamu itu karena kita ini sedang diberkati. Saudara, demikian juga ketika Tuhan memberkati kita pada waktu tidur, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan sebelumnya. Entah kita berdoa, ada yang berdoa, ada enggak berdoanya pagi saja, tapi baca firman sebelum tidur. Enggak baca firmannya pagi, ada yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebelum tidur. Saudaraku, apapun juga yang kita lakukan, bangun hubungan dengan Tuhan dengan cara apapun juga. Dan yang terpenting, mengampuni. Saudara, makanya ada ayat di dalam Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya apa, saudaraku? Selesaikan sebelum matahari terbenam, sebelum malam, selesaikan semua amarah itu. Selesaikan hari itu, jangan sampai melampaui. Sebab apa? Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Dan kalau itu belum terselesaikan amarah itu, saudaraku, Tuhan itu setia, dia tetap memberkati kita. Kita berdosa pun kita tetap diberkati. Kalau enggak, saudaraku, hidup kita sudah hancur, tak karu-karuan. Tetap diberkati. Tetapi satu hal, kita tidak bisa menerimanya seutuhnya. Kita tidak bisa menerima semaksimal mungkin. Kita tidak bisa terima itu, saudaraku. Oleh karena apa? Ada kontra berkat yang mungkin itu berupa amarah itu, saudaraku. Itu yang pertama. Bagaimana supaya hati kita tenang? Bagaimana supaya kita bisa menangkan hari ini bersama dengan Tuhan? Dimulai dari awal, yaitu kita malam, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidur dengan berkat-berkat Tuhan. Kita tidur dalam berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, Pak, saudaraku, mengapa saya katakan judulnya itu supaya mudah diingat pagi-pagi. Yang kedua, sambut anugerah Tuhan, sambut rahmat Tuhan di pagi hari itu dengan doa. Amin. Ada ayatnya, kita buka Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Selalu baru setiap pagi. Saudara, sebelum tidur kita jaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita supaya ada damai sejahtera dan kita bangun hubungan dengan Tuhan. Pada waktu tidur, saudara, kita menerima berkat itu, kita tidur di dalam berkat Tuhan. Pada waktu pagi, saudara, ada dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Amin. Karena sebelumnya waktu kita tidur itu sudah kita terima berkat yang dari Tuhan. Sehingga dikatakan selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Saudara, inilah saudara yang harus kita lakukan. Kita berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Aku sudah diberkati pada waktu aku tidur. Diberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat Allah. Diberkati ya untuk usaha-usahaku. Pada siang hari, sepanjang siang hari di kantor, di tempat usaha pekerjaanku, diberkati Tuhan sudah menyediakan berkat. Saudara, kita mengucap syukur pada waktu pagi. Kita berdoa. Dan saudara, oleh karena itu, ya, kalau ada problem, ada masalah setiap hari dan tidak terselesaikan pada hari itu, ada harapan, saudaraku. Ya, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Tidak terselesaikan hari ini, saudara, tidur, Tuhan memberkati dengan kekuatan. Bangun pagi, berdoa, bersyukur, selalu baru rahmatnya. Saudaraku, ada harapan
setiap pagi akan ada solusi. Setiap hari yang baru ada solusi yang baru. Saudara, mungkin problem masalah belum terselesaikan. Tetapi rahmat Tuhan yang baru setiap pagi adalah apa? Kekuatan. Aku berani menghadapi masalahku hari ini. Karena ada kekuatan Tuhan. Ada firman yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Aku bangkit iman untuk menjalani hari ini. Sehingga pagi hari engkau tenang. Dan siang hari engkau bisa menang menghadapi setiap masalah sepanjang hari itu. Amin. Tidak terselesaikan hari ini. Besok ada rahmat Tuhan yang selalu baru. Saudara, karena itu saudara, dikatakan juga di dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini susah cukup. Susah yang belum terselesaikan cukup, jangan dibawa tidur. Amarah jangan dibawa tidur. Susah jangan dibawa tidur. Karena pada saat engkau tidur berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Dan pada waktu pagi engkau bangun, rahmat Tuhan selalu baru. Sehingga kesusahanmu itu dihandle oleh Tuhan. Amin. Diangkat oleh Tuhan. Penyelesaian tuntas adalah waktu Tuhan. Tetapi menjalani sebuah proses sampai dengan tuntasnya masalah itu saudaraku. Ada proses kekuatan demi kekuatan. Ada proses hikmat demi hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada proses pendewasaan. Pikiran yang benar. Langkah yang dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Dan ketika kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ngomong ini waktunya. Maka saudaraku, masalah itu selesai dengan sendirinya. Amin. Saudara, karena apa saudara? Ada berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Jadi kesusahan hari ini cukup hari ini. Saudara, karena itu kita harus doa pagi. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana berdoa pada pagi-pagi. Makanya saya berikan judul tema khotbah hari ini, pagi-pagi. Mari kita buka di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39. Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun, yaitu Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, pagi benar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Semua orang mencari engkau. Ini ada orang yang punya kepentingan ya, untuk diselesaikan masalahnya. Dia mencari engkau. Ini lagi datang dengan problem keuangan, mencari engkau untuk diselesaikan. Ini lagi ya, saudara A, saudara B ini punya sakit ini urgent, butuh untuk disembuhkan. Ini ada problem, ada ribuan macam problem. Dan mereka pagi-pagi mencari Yesus, saudara. Dan Yesus pagi-pagi itu sebelum mereka datang, Yesus sudah berdoa duluan. Dan jawab Yesus apa? Mari datang kemari. Aku akan mendoakan mereka, aku akan mengkonseling mereka, aku akan ya, menyembuhkan mereka. Apakah itu jawaban Yesus? Tidak. Jawab Yesus apa? Dikatakan apa? Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu apakah Yesus ya, menumpangkan tangan mendoakan mereka? Tidak. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, ada begitu banyak yang harus dilakukan menurut logika kita, saudaraku. Kalau saya mungkin ya sebagai hamba Tuhan, ada banyak yang datang seperti itu. Waduh, sudah saya tidak usah pergi keluar kota, cukup melayani yang di sini saja. Tetapi saudaraku, Yesus berdoa pagi-pagi benar. Sebelum mereka datang, Yesus sudah menghadap Bapa. Dan apa yang dikatakan oleh Bapa?
engkau harus pergi ke tempat yang lain. Karena di tempat itu juga, ya, kota-kota yang berdekatan itu engkau harus memberitakan Injil. Dan Yesus mendengar suara Bapa itu, saudara. Dan dia melakukan pelayanan berdasarkan suara Bapa. Saudara, ada banyak orang yang melakukan pelayanan hanya mengalir dan mengalir. Apalagi ini akhir zaman. Akhir zaman ada banyak problem. Akhir zaman ada banyak masalah. Dan hamba-hamba Tuhan dicari untuk diminta konseling. Hamba-hamba Tuhan dicari untuk minta berdoa, mendoakan. Hamba-hamba Tuhan dicari, saudaraku, untuk memberikan kekuatan, penghiburan, melakukan doa-doa mujizat. Saudara, itu yang dicari. Pada akhir zaman ada banyak problem. Tetapi hati-hati, kalau kita hanya nangani problem dan kita tidak mendengar suara Bapa, saudaraku, kita akan kehilangan Bapa di tengah-tengah pelayanan. Kita akan kehilangan Allah di tengah-tengah ladang Tuhan. Aneh, saudaraku. Di tengah-tengah ladang Tuhan kita bisa kehilangan Tuhan. Karena apa? Karena suara penuntun yang dari surga kita tidak dengar. Karena kita hanya sibuk melayani jemaat tanpa apa? Tanpa mendengar suara Bapa. Oleh karena itu perlunya Tuhan Yesus pagi-pagi benar berlutut dan berdoa mendengar suara Bapa. Sehingga dia melayani bukan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Oh, ada banyak yang cari aku. Bukan apa yang didengar oleh murid-muridnya, ya, didengar dari murid-muridnya. Ini butuh. Tidak. Tetapi yang dia dengar adalah suara Bapa. Amin. Sudah diawali dengan pagi-pagi benar. Yesus berdoa. Prioritas cari suara Bapa. Nah, saudara, apa yang terjadi pada saat kita doa pagi? Mari kita buka dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Apa yang terjadi saat doa pagi? Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudaraku, kalau kita pagi-pagi menyapa Tuhan, saudara, lidah kita itu diurapi menjadi lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu, saudaraku, selalu berbicara apa yang dikatakan gurunya. Lidah murid itu memperkatakan apa yang dikatakan gurunya. Lidah murid itu menggaungkan apa yang digaungkan oleh gurunya, saudaraku. Apa yang diomong gurunya, itulah saudaraku yang dia omong. Itulah saudaraku lidah seorang murid. Dan lidah seorang murid ini memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Di sekitar kita ada banyak PHK, orang susah. Di sekitar kita ada banyak pengusaha bangkrut. Di sekitar kita ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kebingungan, saudaraku. Karena dia biasa pelayanan ke sana kemari. Dan saudaraku, kali ini dia betul-betul istirahat di rumah. Semua di lockdown, saudara. Kita perlu lidah seorang murid untuk apa? Memberikan penghiburan. Untuk apa dikatakan, saudara, memberikan semangat baru kepada rekan-rekan hamba Tuhan, ya, teman-teman kita, kepada jemaat-jemaat, kepada pengusaha-pengusaha. Lidah seorang murid memberi semangat baru, saudaraku. Ada hikmat yang selalu baru setiap pagi yang Tuhan berikan ketika kita berdoa, kita mendengar suara Bapa. Sehingga saudara, ketika kita disapa oleh seseorang melalui WA, tangan kita ini pengganti lidah, lidah itu tangan jempol ini sekarang kan kepanjangan ya, kepanjangan lidah, saudaraku, ya. Kita ketik, saudara, kepanjangan tangan lidah. Lidah seorang murid memberikan semangat baru, memberikan penghiburan, saudaraku. Tidak tiap hari ada berita corona di forward, berita corona di forward, berita corona. Loh, biasanya khotbah
Lah kok sekarang medeni saudara, medeni jemaat terus sama berita-berita corona. Saudara, lidah seorang murid diurapi oleh Tuhan pagi-pagi saat kita berdoa. Kemudian apa dikatakan? Pendengaran dipertajam. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid. Saudaraku, seorang murid kalau diajari oleh gurunya, dia bukan cuma ngelihat aja mantuk-mantuk, oh iya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak. Murid yang benar-benar murid, saudaraku. Murid yang sungguh-sungguh. Ketika guru menjelaskan, maka dia mencerna penjelasan itu di dalam pikirannya. Dia merenungkan, dia mulai menguraikan, dia mulai mencari jawaban dengan pikirannya, dia mulai merenungkan, saudara. Demikian juga ketika kita berdoa pagi, Tuhan memberikan rema kepada kita melalui firman, mungkin melalui suara batin ini yang kuat, saudara. Kita mulai berpikir, kita mulai mencerna, saudara, dan kita akan mendapatkan sebuah pewahyuan, sebuah pemahaman baru, sebuah pencerahan untuk menghadapi solusi hidup ini, saudaraku, untuk menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan itu, saudaraku. Seringkali pada saat doa pagi itu kita mendapatkan pemahaman itu, pewahyuan itu. Oh, jalan keluarnya seperti ini. Oh, aku harus melangkah seperti ini. Oh, pelayananku harus aku buat seperti ini. Usahaku aku harus menyelamatkan dengan cara seperti ini. Saudara, seperti itu. Mendengar seperti seorang murid. Kita jadi peka. Dan yang ketiga, saudaraku, tadi dikatakan, ya, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Firman Tuhan mengatakan demikian. Artinya apa, saudaraku? Kita tidak berpaling ke belakang. Visi ke depan itu kita terima. Kita tidak lagi menolak. Kita tidak lagi menoleh ke belakang. Tetapi apa yang di depan itu yang menjadi tujuan kita. Pada saat kita berdoa pagi-pagi, Tuhan akan menuntun kita, memberikan sebuah visi hidup kepada kita. Ini loh hidupmu seperti itu nantinya. Aku akan memberkati engkau seperti itu. Aku akan membimbing engkau dan menjadikan engkau seperti itu. Apapun yang terjadi saat ini, sekalipun semua lockdown sehingga ruang gerakmu tidak ada, tetapi yang namanya visi itu akan tetap tergenapi di dalam hidupmu. Amin. Seperti itu. Engkau tidak lagi berpaling ke belakang. Dulu aku seperti ini, dulu seperti ini, dulu seperti ini. Lalu kondisi sekarang seperti ini, berontak kepada Tuhan. Tidak. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, aku tidak akan memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Tetapi aku akan melihat ke depan terus. Itu visi yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Apapun yang terjadi saat ini, saudaraku, kita akan menerima janji Tuhan. Karena kita adalah anak-anak perjanjian. Dan janji Tuhan dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Amin. Perjanjian darah itu kuat, saudara. Saudara, mari pada kesempatan ini kita mulai merubah hidup kita. Ada banyak yang sudah dirubah dengan adanya COVID-19 ini. Ada banyak yang dirubah di dalam hidup ini. Kebiasaan-kebiasaan sudah banyak yang dirubah. Tetapi yang penting yang harus kita rubah adalah bagaimana kita pagi-pagi menyapa Tuhan. Amin. Pagi-pagi mencari Tuhan. Pagi-pagi membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita akan mampu menjalani hari-hari kita setiap hari dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur boleh mendapatkan pencerahan dari firman-Mu. Mari Tuhan gairahkan hidup kami ini. Untuk kami senantiasa mencari wajah-Mu. Pada pagi-pagi hari kami berlutut berdoa, mencari wajah-Mu, menyapa Engkau. Dan kami mau membuka telinga kami untuk mendengar suara Bapa. Untuk kami menjadi peka
Apa yang kami alami hari demi hari, problem apapun kami menjadi peka. Kami melihat suara Bapa di tengah-tengah problem dan masalah. Di tengah-tengah badai, kami mendengar suara Bapa. Mari Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kami hanya menjalani hidup hari demi hari, mengalir begitu saja. Tapi mulai pagi hari ini, kami mau untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Pagi-pagi kami mencari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.